Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Koalisi politik sejatinya bukan cuma mau ikut senang, tapi tidak mau menanggung susah. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah partai politik koalisi dapat dimaknai sebagai upaya untuk bergotong royong dan menajamkan fokus demi menuntaskan persoalan yang masih menggantung di depan mata, yaitu pandemi COVID-19. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, edisi hari ini Jumat 27 Agustus 2021 dengan tema Menajamkan Fokus Koalisi bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di nomor 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tetap pakai protokol kesehatan, masker? Iya. Oke, kita selalu ya. Kemarin tidak ikut bertemu Presiden kan, Bang? Yang diajak hanya pimpinan partai politik. Iya, itu dia. Sebelum kita bahas itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini kita lihat Bang Don, ada berita yang menggembirakan dari ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Atlet nasional kita, atlet powerlifting Ni Nengah Widiasih mendapatkan medali perak, walaupun sebenarnya targetnya adalah perunggu. Bagaimana, Bang Don? Ya, selamat untuk Widi ya. Selamat untuk tim. Saya kira ini membuat kita merasa terwakili juga sebagai bangsa. Jadi mereka yang peserta Paralimpik ini memberi kebanggaan tersendiri dan saya kira ini juga memberi rasa kepercayaan diri kepada para peserta Paralimpik atau dimanapun mereka berada bahwa mereka bisa berprestasi, Leo. Walaupun ini pesan yang mau disampaikan. Betul, walaupun punya kekurangan tubuh ya, Bang. Itu betul. Dan kalau begitu berarti kita yang tidak punya kekurangan tubuh harusnya lebih bersemangat lagi, lebih baik lagi. Dan semoga. Apakah masih ada atlet-atlet lain yang akan bertanding ya, Bang? Saya tidak terlalu mengikuti. Saya juga tidak terlalu mengikuti, tapi mudah-mudahan masih ada dan kemudian memberikan kita juga medali. Gitu. Ya, baik. Kita harapkan, kita doakan sama-sama dan kita dukung. Kita tinggalkan ajang Paralimpiade, kita ke berita selanjutnya. Ini adalah headline di Media Indonesia untuk hari ini. OSS dongkrak investasi. OSS di sini adalah online single submission. Ini cara elektronik untuk memasukkan semua persyaratan untuk memulai usaha. Kurang lebih begitu ya, Bang Don ya. Pertanyaannya adalah apakah memang OSS ini merupakan obat manjur untuk meningkatkan minat investasi baik dari luar maupun dari dalam negeri, Bang? Iya, Leo, kan dari dulu kan ada keluhan soal proses perizinan yang lama kan. Birokrasi di situ, lalu kemudian menimbulkan korupsi perizinan. Betul. Dan KKN itu salah satu pusatnya ada di situ. Begitu kita dengar ada OSS seperti ini dan sudah beberapa tahun lalu dimulai dan hasilnya bagus, ini tentu berita bagus. Karena soal izin investasi itu kan tidak hanya soal perusahaan besar, tapi juga untuk UMKM. Cuman kadang-kadang ya, ini sering kita selalu berpikir ketika menjadi lebih mudah begitu, too good to be true gitu. Karena sudah terbiasa dari dulu kalau memang bisa dipersulit ngapain dipermudah. Tapi kalau betul ini lihat di lapangan dan konsisten dijalankan, ini sesuatu yang bagus. Saya kira Presiden Jokowi termasuk yang konsen tentang ini dan saya kira juga memang sudah betul di era digital seperti ini itu adalah memutar mundur jarum jam kalau kita masih menggunakan cara-cara lama. Cara-cara baru adalah cara-cara proses perizinan lewat digital, online seperti ini dan itu kalau bisa seketika gitu. Jadi keserempakan dan kesegeraan itu bisa jalan gitu. Baik, dan tentunya juga ketelitian ya karena angka-angkanya cukup meyakinkan sih, tapi kita harus cek lapangan itu. Dan mungkin kita nanti bisa juga mencoba, Bang. Kita mengajukan izin usaha untuk bikin UMKM. Itu dia, apakah kemudian memang benar seperti yang dilaporkan supaya kemudian sistem ini bisa benar-benar terandalkan. Kita doakan, kita dukung. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, pemirsa, halaman dalam di harian Anda. Ini terkait berita terkait COVID, Bang Don. Tetap waspada meski kondisi terus membaik. Angkanya memang turun, Bang.
sampai di 18.000 kasus baru kemarin, kasus harian. Beberapa hari yang lalu saya lihat bahkan pernah hampir atau bahkan sudah di bawah 10.000 satu hari. Tapi pertanyaannya apakah ini merupakan gambaran yang sesungguhnya, Bang? Karena sudah diingatkan juga beberapa hari ini mungkin akan ada kasus yang bertambah karena datanya sedang dirapikan, kata Pak Luhut kalau nggak salah. Bagaimana, Bang? Ya, tentu kita harus punya prasangka baik bahwa memang betul itu turun. Kita juga sudah mulai merasakan bahwa itu turun. Angka persisnya seperti apa kan itu tergantung pada jumlah testing. Betul. Kemudian tracing dan seterusnya. Kalau lihat jumlah testingnya menurun, ya jelas angkanya bisa lebih rendah gitu. Tapi angka yang paling bisa membuat kita lebih percaya adalah bed occupancy ratio. Keterisian tempat tidur di rumah sakit ya. Misalnya ada berita, di Kudus itu sudah kosong itu rumah sakitnya untuk COVID. Lalu kemudian yang kedua, di Wisma Atlet itu sudah turun dari 6.000, dari 7.000, sekarang tinggal 1.000 gitu. Artinya kalau kita lihat kan turunnya itu sangat signifikan. Kalau lihat itu gitu, kita boleh percaya bahwa memang sekarang cenderung turun. Angka-angka ini cukup mewakili faktanya. Gitu. Walaupun kita harus tetap harus tetap waspada. Iya, di Sumatera, Bang, sekarang beberapa teman saudara di sana mengabarkan di Pekanbaru, di Medan itu mereka sedang gawat-gawatnya ini. Itu betul kan sudah beralih episentrumnya. Ada yang di Jawa Tengah, kemudian ada yang di luar di Sumatera. Itu menjadi salah satu epicentrum baru. Ya virus ini terbang kemana-mana. Itu dia. Yang pasti kita jangan kemudian lengah, jangan terburu-buru ingin bebas begitu, karena mungkin ya sampai tahun depan pun kita masih harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2 di bagian bawah, di halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Presiden beberkan 3 strategi ekonomi. Ini maksudnya strategi ekonomi untuk apa nih, Bang Don? Ya, strategi untuk membangun ekonomi kita supaya pertumbuhan yang lebih bagus, supaya kesejahteraan lebih cepat meningkat dan seterusnya. Kan kebetulan kemarin saya diundang juga untuk ikut Zoom Sarasehan 100 Ekonom Indef ini. Ini dari event itu ya maksudnya? Ya, saya dengar pidato Pak Jokowi atau Presiden Jokowi memang dikasih tahu di situ. Ini strategi kita itu ada 3 katanya. Hilirisasi industri yang dari dulu itu susah dan hilirisasi itu pengaruhnya pada kualitas ekspor kita gitu. Dan nyatanya di situ ditunjukkan angka bahwa sekarang sudah meningkat karena kita tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi bahan yang sudah jadi atau setengah jadi gitu. Yang kedua soal digitalisasi. Jadi ekonomi digitalisasi ini soal berkaitan dengan UMKM dan seterusnya yang puluhan juta orang bisa masuk dalam sistem itu gitu. Lalu kemudian ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu kan sekarang orang memperhatikan lingkungan. Dan saya kira soal ekspor impor, hubungan antar negara dalam soal perekonomian, orang sudah mulai berpikir, you harus punya eco-labeling, harus comply terhadap lingkungan dan seterusnya. Bahwa bisnis itu harus berlanjut kepada anak dan cucu ya, Bang? Itu betul. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial hari ini judulnya menajamkan fokus koalisi. Memang menarik, Bang, ketika kemarin ada pertemuan Presiden dan pimpinan parpol, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba bertemu, dan di bawah teman-teman langsung bilang, ini menteri mana yang mau diganti? Karena biasanya pertemuan itu mengawali reshuffle yang terjadi di kabinet. Apakah maksudnya itu atau bagaimana, Bang? Ya memang surprise ya, tapi saya juga ikuti dari dekat bagaimana hubungan antara Presiden dengan misalnya dengan PAN gitu ya. Kalau lihat tiba-tiba PAN, bukan sesuatu yang tiba-tiba PAN sebetulnya masuk di situ. Dan juga bagaimana PAN mendekati Presiden misalnya. Saya melihat hubungan yang baik, cuma selalu ada kritik gitu. Kalau kita semua sudah masuk dalam koalisi, terus bagaimana check and balances dalam proses demokrasi kita? Kan masih ada PKS, Bang. Ya cuman PKS dan Partai Demokrat yang ada di luar. Ya kita nggak tahu, itu sudah menguasai hampir 80% dari kursi, atau 80% lebih bahkan kursi di parlemen. Jadi kritik kita ada di situ. Kedua, kalaupun misalnya ini mengisyaratkan ada semacam reshuffle begitu, ya selalu bilang, reshuffle itu untuk apa sih? Gitu. Bagi-bagi kursi, tapi untuk kita sebagai rakyat biasa kan reshuffle ini harus punya pengaruh pada kesejahteraan atau pada apa yang kita alami secara lebih baik supaya tidak kesannya membagi-bagi kursi. Gitu. Baik. Untuk bisa menajamkan maka kita harus ikuti editorialnya dulu, Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 27 Agustus 2021, menajamkan fokus koalisi.
menajamkan fokus koalisi. Berkoalisi dalam konteks politik barangkali sama artinya dengan menjalin persahabatan dalam konteks sosial. Teman koalisi derajatnya setingkat dengan sahabat. Sebagai sahabat, mestinya ia tak hanya ikut tampil ketika ada keriaan, tetapi juga hadir di kala kesulitan. Bukan sahabat namanya kalau cuma mau ikut senang, tapi tak mau menanggung susah. Dalam perspektif itulah, mungkin kita bisa memaknai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan elit parpol koalisi pendukung pemerintah Rabu 25 Agustus lalu. Jokowi ingin mengajak elemen bangsa, setidaknya para pendukungnya yang diwakili parpol koalisi, untuk bergotong royong dan menajamkan fokus demi menuntaskan persoalan yang masih menggantung di depan mata, yakni pandemi COVID-19. Bolehlah kita katakan Jokowi sedang melakukan relaksasi politik. Ia ingin menyingkirkan dulu politik level sempit yang kerap hanya menciptakan kegaduhan dan keramaian tanpa makna. Kemudian dia mengajak sahabat-sahabat koalisinya itu bermain politik level agung, grand politics, dengan satu tujuan: fokus menyelesaikan pandemi dan kembali membangun ekonomi. Tanpa harus disuratkan, kiranya terkandung pula sindiran dalam ajakan pertemuan Jokowi itu, utamanya kepada beberapa elit parpol pendukung pemerintah yang sudah mulai membagi fokus mereka demi kepentingan pemilu 2024, bahkan ketika pandemi sedang di puncaknya. Dalam bahasa yang sangat halus, mungkin Jokowi ingin mengatakan sesama sahabat mestinya kompak mencari solusi atasi pandemi, bukan malah sibuk berpromosi, mengangkat-angkat diri. Betul bahwa persoalan bangsa ini bukan melulu urusan kubu koalisi pendukung pemerintah. Semua elemen bangsa punya tanggung jawab memberikan kontribusi dalam penanganan dan penyelesaian persoalan-persoalan itu. Namun, di mana moralnya kalau ada anggota koalisi tidak 100% menyokong kerja keras pemerintah dan malah memainkan agenda tersendiri? Makna berikutnya dari pertemuan di Istana Negara itu ialah penggalangan kekuatan. Masuknya anggota baru dalam barisan koalisi itu, yakni Partai Amanat Nasional atau PAN, secara positif bisa dibaca sebagai upaya Jokowi untuk menambah kekuatan, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Sejak awal, membalikan perekonomian nasional yang sempat terjerembab tajam di triwulan 2 2020 lalu memang bukan upaya gampang, bahkan teramat sulit. Inilah yang membuat pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, perlu mengumpulkan lagi semua kekuatan agar upaya melancarkan roda perekonomian kembali seperti minimal mendekati sebelum pandemi dapat dilakukan lebih cepat. Sorotan lain ialah terkait koordinasi perbedaan politik. Entah itu antara anggota koalisi di pemerintah pusat atau antara pemerintah pusat dan daerah, tak semestinya membuat koordinasi menjadi lamban, bahkan mampet. Ada dugaan koordinasi yang lemah dan otonomi daerah membuat proses pengambilan keputusan, terutama di masa darurat COVID-19, menjadi lelet dan tidak efektif. Karena itu, selama dimaksudkan sebagai arena mencari jalan terbaik memecahkan persoalan bangsa dan bukan semata untuk tujuan bagi-bagi kekuasaan, inisiatif pertemuan semacam itu patut diapresiasi. Kiranya kita mendukung diadakan pertemuan rutin Presiden dengan parpol koalisi pendukungnya. Bahkan, berkomunikasi dan berdiskusi dengan oposisi pun bukan hal tabu sepanjang itu ditunjukkan untuk kepentingan bangsa. Ini saatnya semua berpikir, bertindak, dan bekerja sama untuk kepentingan negeri, bukan waktunya berdiam diri, apalagi sibuk menonjolkan diri. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, pertanyaan banyak teman adalah apakah pertemuan Presiden dengan pimpinan parpol itu semua karena sudah terlalu banyak baliho bertebaran, Bang? Karena itu pertanyaan besar kita, apakah gara-gara itu mereka melihat bahwa wah ini jangan-jangan koalisi sudah mulai jalan sendiri-sendiri, offside, curi start, apakah karena itu, Bang? Ya kita tidak tahu ya Leo, tapi kan sudah dikasih tahu bahwa ini soal pandemi. Bagaimana kemudian konsolidasi untuk menangani pandemi, lalu kemudian kalau tidak salah itu soal pembangunan ekonomi setelah ini gitu kan. Lalu saya kira Presiden memberikan laporan kepada teman-teman koalisinya untuk memberitahukan semua hal. Tapi saya kira Jokowi ini kan, Presiden Jokowi maksud saya, pandai sekali memberi gestur politik. Gestur? Mungkin tidak dengan kata-kata, tapi gestur itu memperlihatkan, misalnya tiba-tiba mengundang PAN, lalu menimbulkan spekulasi tentang reshuffle, gitu. Lalu menggunakan sepatu cats untuk menggambarkan kerja, baju lengan pendek, baju putih digulung, kan gitu kira-kira. Kalau kita lihat semua itu, lalu kemudian kemarin itu sebelum rapat dengan koalisi itu kan, beliau berkunjung ke Ibu Kota Baru, calon Ibu Kota Baru bersama Pak Prabowo. IKN di Kalimantan Timur ya? Lalu Pak Prabowo mengendorse, boleh bangun Ibu Kota Baru ini, kita penting gitu, mungkin tidak sekarang gitu. Tetapi kan ini kan gestur untuk memperlihatkan, jangan-jangan bilang kali berikut itu Pak Prabowo. Sinyal-sinyal. Tapi ini gestur, tapi ini analisa liar aja. Tetapi poin kita adalah, kita berharap hari-hari begini, persoalan itu bukan persoalan politik gitu, karena persoalan kita kan soal pandemi. Gitu. Dan saya melihat ada hal yang lebih substantif ketika di situ disampaikan keluhan. Kita ini, pemerintah pusat ini kesulitan melakukan koordinasi di masa darurat. Kesulitan untuk membuat kebijakan-kebijakan itu berjalan cepat sampai ke bawah. Saya yakin itu dilaporkan ke koalisi, lalu kemudian pimpinan partai itu diminta, tolong dong, kan ini kan 90% bupati, gubernur itu orang-orang kita gitu. Tolong ikut meminta mereka untuk bekerja lebih cepat. Padahal mereka sudah tahu kan seharusnya, Bang? Ya, mestinya sudah begitu, tapi kan di lapangan kan tidak selalu begitu. Gitu. Karena kalau kita lihat seperti itu, saya kebetulan ikut, misalnya ikut pertemuan Pak LBP, kemudian Menkes, lalu kemudian BUMN, kemudian beberapa kali dengan Pak Jokowi soal keluhan bagaimana birokrasi termasuk di bawah itu tidak bisa bergerak lebih cepat. Koordinasi itu lemah. Itu sebabnya kenapa kemudian vaksinasi itu diminta TNI. Karena dia kan dari pusat sampai ke daerah tegak lurus. Minta Polri gitu. Nah, kalau lihat di DKI kan lebih mudah. Pak Anies mengatakan sukses penanganan COVID di DKI karena kerja kolaborasi. Itu statement yang menurut saya jujur gitu dan genuine. Kenapa? Memang di sini banyak instansi pusat yang ikut bekerja untuk membantu menyelesaikan masalah COVID di samping tentu DKI. Karena kantornya di Jakarta ya? Kantornya di Jakarta dan juga koordinasinya lebih besar, lebih cepat. Gitu. Nah, saya rasa ketika Pak Jokowi menyampaikan itu kemarin, ya ini kan soal kecepatan untuk menangani COVID. Baik. Pertanyaan yang lebih menarik adalah yang juga banyak ditanya orang, Bang. Setelah pertemuan kemudian apa? Apakah kemudian tindakan nyatanya adalah reshuffle? Kalau reshuffle siapa diganti siapa dan kenapa? Kita jawab di bagian berikut, Bang. Don, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita mau bertanya dulu Bang kepada pemirsa kita, seperti apa mereka melihat soal koalisi ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Don, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Menarik. Bagaimana Pak? PAN masuk koalisi. Ini kan sudah berapa kali masuk keluar itu kayak poco-poco aja Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau kita lihat, memang politik itu kan mengabaikan moral. Oh, Nah koalisi ini apa koalisi beneran atau koalisi poco-poco ini Pak? Tapi kalau koalisi beneran harusnya moralitasnya itu mengutamakan kepentingan bangsa. Ya. Menjaga keselamatan bangsa, persatuan bangsa. Bukan sekedar taktik untuk cari kekuasaan dan kursi. Ini yang paling penting. Ya. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan sabar banget. Ini kan PAN ini udah bolak-balik maju mundur. Iya dah? Tetapi masih juga dilayani. Jadi memang luar biasa Pak Jokowi ini. Kan politik itu katanya Pak Nugroho katanya dalam politik kan tidak ada teman sejati, tidak ada lawan sejati. Yang penting adalah kepentingan sejati Pak Nugroho. Katanya begitu Pak? Nah itu memang dalil utamanya begitu. Tapi seharusnya orang politik yang bermoral untuk kepentingan bangsa ya bolehlah koalisi pindah-pindah. Tapi tujuannya harusnya mengutamakan keselamatan bangsa, apalagi menghadapi pandemi dan krisis. Baik, itu yang paling penting ya. Dasar moralnya harus itu. Yes, oke, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Izhar di Cilegon, Banten. Pak Izhar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Don. Ya. Selamat pagi, silakan Pak Izhar. Ya, jadi ngomong politik sedikit lah ya. Saya perhatikan bahwa Pak Jokowi ini memang orangnya cerdik ya di sini. Jadi yang pertama bahwa yang saya sampaikan bahwa pemerintah dalam ini partai yang mendukungnya juga itu jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan para intelektualnya yang ada di rekan-rekannya dalam hal ini koalisinya. Karena di sana banyak orang-orang yang mempunyai intelektual yang tinggi dan juga profesional yang ada di sana ya. Nggak usah ragu-ragu untuk itu ya. Terus yang kedua di sisi lain bahwa para teman-temannya ini yang ada di koalisi itu juga semestinya jangan menunggu gitu, harus partisipatif bahkan proaktif gitu ya. Karena ini kan menyelesaikan permasalahan bangsa. Kalau kita punya teman lagi punya masalah, masa diam saja gitu kan? Karena selama ini juga saya perhatikan ada yang diam-diam saja menunggu gitu sifatnya gitu. Walaupun memang sudah ada juga yang aktif, misalnya tentang vaksinasi dia punya aktivasi yang begitu, ada juga yang saya perhatikan, tapi banyak yang nunggu gitu ya. Terus yang ketiga mengenai bergabungnya PAN, saya kira cukup bagus ya, karena saya perhatikan selama ini walaupun dia di luar pemerintahan, saya perhatikan dia cukup profesional orang-orangnya, dan di situ ada para intelektualnya yang bisa dimanfaatkan juga. Contohnya pada saat kita punya masalah tentang haji, ya, ada misunderstanding tentang haji, itu orang PAN itu muncul ya untuk menjelaskan juga. Kalau menurut Anda Pak Izhar, PAN bergabung ke pemerintahan harus masuk ke kabinet juga tidak? Menurut Anda Pak Izhar? Tidak harus ya, tidak harus ya. Tapi tidak harus kalau memang dia ada orang yang lebih berkompeten untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ada yang di dalam sekarang tidak kelihatan performanya ya, dilihat di PAN. Kalau saya lihat di PAN itu paling tidak ada 2 orang yang sangat bagus. Katakanlah misalnya Pak Zulkifli sendiri sudah berpengalaman di sana ya. Yes, baik. Terima kasih Pak Izhar untuk pendapat Anda dari Cilegon, Banten. Selamat pagi. Di belakang Pak Izhar ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Horas, Bang Leo, dan Horas. Ya, pagi. Silakan Pak Sukiwi. Ya, untuk menajamkan koalisi atau fokus di koalisi ini sah-sah aja ya di negara demokrasi atau Indonesia ini kan negara yang terus berpolitik. Tapi harus ingat, lebih harus fokus kepada kondisi dan keadaan negara sekarang ini. Ya, elit-elit politik ini jangan hanya fokus kepada panggung-panggung sandiwara yang mereka mainkan.
Ya. Rakyat sekarang kondisi dalam susah. Panggung-panggung yang mereka mainkan itu harus panggung yang bisa fokus kepada masalah, keadaan sekarang yang terjadi di negara kita. Jangan hanya mementingkan kelompok daripada elit-elit politik, ya. Tapi fokuslah kepentingan kepada kepentingan daripada rakyat. Ingat, negara demokrasi itu rakyat yang berdaulat. Jangan sampai kecewakan rakyat. Jangan kumpul koalisi hanya memikirkan bagaimana mereka bagi kekuasaan. Itu jangan sampai terjadi. Rakyat Indonesia tidak bodoh lagi sekarang. Rakyat Indonesia sudah banyak yang semakin pintar. Fokusnya kepada kepentingan bangsa ya. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Kalau kita melihat Bang Don, apa yang disampaikan oleh para pemirsa, untuk mereka kelihatannya sudah terbiasa ya kalau pertemuan pembicaraan, kalaupun nanti ada reshuffle setelahnya juga terbiasa. Tapi pertanyaannya setelah pertemuan ini kemudian apa Bang? Apakah misalnya baliho-baliho yang ada kemudian berubah wujud menjadi baliho bersama-sama begitu? Karena kan selama ini ada baliho yang sendiri-sendiri itu Bang. Bagaimana Bang Don? Iya, Leo, ya saya kira dari Pak Izhar kemudian Pak Sukiwi memperlihatkan dengan jelas kalau koalisi bertemu sekarang ini untuk apa. Dari Pak Izhar itu bilang untuk partisipatif dan proaktif dengan situasi sekarang. Dalam pengertian COVID kan. Pak Sukiwi juga bilang lihat situasi sekarang, gitu. Jadi untuk menjawab situasi sekarang. Kalau kita lihat seperti itu, koalisi itu kan itu kerjasama, tapi juga kompetitif. Rasionalitasnya itu ada di sekitar itu. Kalau kita bekerja sama, karena ini kita punya pemerintahan bersama nih. Dari pusat sampai ke daerah, ya harus bersama-sama. Kita kemudian memahami ketika Pak Jokowi mengumpulkannya dalam konteks ini. Gitu. Tentu saja ada sinyal-sinyal lain yang kemudian menimbulkan penafsiran yang kita bicara tadi. Ada soal soal reshuffle, ada soal mungkin amandemen, ada soal ibu kota baru. Walaupun tadi kata Pak Izhar tidak perlu juga masuk kabinet, katanya begitu Bang. Tapi kan dalam soal kerjasama dan kompetisi ini menjadi penting untuk melihat, jangan dulu dong, tadi kan Leo tanya baliho, yuk jangan bikin early campaign dengan cara begini. Ini bisa membuat kita tidak memperhatikan ini karena kan sama-sama kita bersaing kan. Dan cara-cara seperti itu kan cara-cara ya tidak etis kan dalam situasi seperti sekarang. Mungkin juga dibilang bad loser. Jadi ini bisa jadi pecundang gitu di tengah-tengah situasi seperti begini. Ini nggak benar nih. Ayo kita kerja sama-sama. Gitu. Fokusnya ini gitu. Jangan dulu kita saling curi-curi start nih untuk campaign. Karena ini juga bisa mengganggu soliditas koalisi gitu. Rasionalitasnya itu ada kerjasama, tapi juga ada kompetisi. Dan orang harus bisa berunding. Dan saya tidak bermaksud untuk memuji Pak Jokowi, bukan pemimpin partai, tapi bisa mengatur koalisi seperti ini dan begitu besarnya koalisi, yaitu menurut saya somebody gitu dalam proses untuk politik seperti sekarang. Gitu. Mungkin karena juga tidak memimpin partai, makanya kemudian lebih lincah bergerak, Bang. Kan petugas partai. Bang, tapi pertanyaannya begini, ketika ini kan politik ya Bang, dan di politik itu dikatakan 1 + 1 belum tentu 2. Betul. Bisa jadi tetap 1, bisa jadi 0. Tergantung kepentingannya. Itu dia. Nah pertanyaannya, mengukur keberhasilan pertemuan Bang. Apa yang kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan Presiden kepada para wakil parpol yang datang ketemu itu memang kemudian sampai kepada perbaikan kinerja. Bagaimana mengukurnya? Wah, tentu pemerintah punya ukuran lah. Tapi untuk kita sebagai jurnalis kan kita akan lihat apakah seluruh proses koordinasi dalam situasi darurat seperti ini akan berjalan cepat. Apakah misalnya bansos itu akan cepat sampai? Tidak salah sasaran. Tidak salah sasaran. Apakah tidak akan ada korup dalam soal ini? Apakah vaksinasi akan bisa begitu solidnya untuk kemudian mempercepat karena targetnya Februari tahun 2022 itu sudah harus selesai. Apakah proses tracing kemudian testing ini kemudian Pemda itu ikut partisipasi sampai ke tingkat atau level yang paling optimum sehingga kita bisa tahu persis data-data tentang penularan. Apakah ada moratorium baliho begitu Bang? Wah, kan betul-betul sulit untuk menjawab itu. Yang kita khawatir kan bukan ada baliho yang teman sana, yang teman sini juga bikin baliho dan kemudian rame baliho. Yang kemudian kalau itu yang terjadi kesannya adalah
lu ngurus diri lu sendiri. Yeah. Loh, sementara ada juga partai politik yang kita kenal ikut sibuk untuk vaksinasi, ikut sibuk untuk tracing. Tapi kalau lihat teman sebelah bikin begini, kita juga ikutan. Lalu kemudian itu menimbulkan perang psikologis, lalu kemudian publik akan bilang, loh kok bisa begini, kita punya urusan, sedang berurusan dengan urusan kesehatan, urusan perut. Teman-teman lagi tertawa-tertawa atau senyum-senyum, kan semua gambar baliho itu kan senyum semua. Jadi tidak pas ya. Itu di mana-mana gitu. Itu bisa jadi pecundang di mata publik. Kalau bicara reshuffle-nya sendiri Bang, kalau kemudian nanti misalnya itu terjadi, kan kita sering mencoba menebak langkah seorang Joko Widodo, tapi suka banyak yang terkecoh begitu ya. Tapi katakanlah kalau kemudian reshuffle itu jadi, kalau kemudian yang diganti adalah dari wakil parpol yang lain. Ini bukankah malah jadi kontraproduktif Bang? Pertemuan yang tadinya harusnya mengeratkan, mempercepat laju kerjasama, malah jadi merugikan sendiri. Bagaimana? Ya kan ada begitu banyak rumusan kalau koalisi itu kan, apakah orang itu duduk di kabinet, lalu kemudian dengan duduk di situ akan menggeser atau mengurangi jatah, atau mungkin ambil dari jatah profesional dan seterusnya kan. Kita bisa melihat sih parpol mana yang menang banyak kan di koalisi ini kan. Bisa lihat apakah ini bisa dikurangi, tapi juga tentu hal yang harus dirundingkan gitu. Tetapi menarik apa yang dikatakan oleh Pak Sukiwi tadi, kan tidak harus selalu dalam bentuk kursi kabinet. Koalisi itu bisa dalam bentuk konsesi-konsesi lain. Ini kan soal take and give aja. Saya kasih kamu apa, kamu kasih ke saya apa gitu. Sepanjang kepentingan kita sama, oke gitu. Tapi kan kalau kita bisa lihat ini kan sekali lagi menurut saya Presiden ingin pemerintahan ini solid. Tetapi kemudian juga mengharapkan kinerjanya itu terasa oleh publik. Nah, bagaimana memastikan bahwa ketajaman ini tetap untuk rakyat dan bukan hanya untuk wakil-wakilnya yang ada di parpol? Kita bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau melihat tadi harapan dari para pemirsa, mungkin itu adalah wakil dari rakyat, bahwa pertemuan koalisi ini ujung-ujungnya harus mensejahterakan rakyat. Tapi pertanyaan yang menarik lagi adalah, kalau ada reshuffle, bagaimana memastikan bahwa reshuffle itu tepat, Bang? Ya, kita percaya pada Jokowi untuk membuat reshuffle kalau itu dilakukan sebagai tepat. Tetapi kalau kita boleh berandai-andai, Leo, saya tidak tahu persis. Tapi mungkin ada sesuatu yang unspoken. Kenapa kemudian pimpinan parpol itu diundang? Dari survei yang dibuat oleh indikator politik ya, itu kepuasan kepada pemerintahan Jokowi itu kan menurun sebetulnya. Kalau dilihat Februari 2021 itu 63%. April 2021 itu 64%, Juli 2021 itu 59%. Saya menduga kalau menteri kan sudah pasti di bawah kendali Pak Jokowi untuk kemudian Anda harus bekerja, bekerja cepat, dan kita targetkan gini, coba dengar ngomongnya kita harus 2 juta satu hari suntikan vaksinasi, harus selesai sekian. Ini kan perintah yang bisa sepenuhnya di bawah pengendalian Presiden. Tetapi kalau ke daerah itu kan harus berhubungan dengan partai koalisi. Kepala daerah. Dan kepala daerah. Kalau sudah ada keluar daripada menteri bahwa susah berkoordinasi, sekarang saya pegang kepala ketua-ketua umum untuk kemudian ikut membantu. Saya kira unspoken dari pertemuan itu mungkin itu, karena ini kan turun ya tingkat kepercayaan. Kalau kita lihat ya, ini dengan segala kekurangan yang kita miliki, saya yakin Jokowi dan pemerintahnya sudah bekerja keras untuk mengatasi pandemi ini. Kalau dikatakan gagal, menurut saya orang itu tidak memahami fakta dan tidak memahami data, dan kemungkinan juga tidak melihat bagaimana dunia lain berjuang dan juga berjibaku untuk melawan pandemi ini. Kalau lihat semua itu, kita akan lihat, oh sebetulnya kita on the right track. Tidak ada kebijakan yang bisa sekali taruh pasti gitu, karena ini situasi yang banyak yang tidak pasti gitu. Kalau kita melihat semua itu, ya mungkin akan ada kebutuhan reshuffle, lalu mungkin ada kebutuhan bagaimana parpol koalisi harus bekerja keras untuk ikut membantu, karena ini pemerintahan bersama, karena ini juga menjadi rapor bersama. Jadi
hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan saat ini sekarang. Bang Don, kalau berprasangka baik, kita harapkan ada perbaikan kinerja. Bukan hanya presiden dan menteri atau para pembantunya, tapi juga di pemerintahan daerah. Betul. Tapi kalau bicara hal yang terburuk, Bang, kalau kemudian setelah pertemuan ini tidak ada yang berubah, bisnis as usual, baik di pusat maupun di daerah, penanganan COVID juga tidak membaik, penanganan kondisi ekonomi juga begini-begini saja, itu kan kontraproduktif, Bang, untuk seorang Presiden Joko Widodo sendiri. Betul. Iya, Leo. Kalau kita lihat begitu ya, saya kira akan ada bottom line yang kemudian Presiden harus mengambil keputusan yang tegas, harus mengambil langkah yang tegas. Kalau kita lihat ya, Leo, saya merasa bahwa ini krusial yang paling besar itu adalah koordinasi dengan daerah. Nah, kita lihat coba ada survei Litbang Kompas ya 9 Agustus 2021. Itu soal bagaimana apakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sudah bahu-membahu untuk menangani pandemi ini. 17,1% responden nilai pemerintah belum bahu-membahu tangani pandemi. Lalu kemudian sudah bahu-membahu itu cukup efektif 30%. Sudah bahu-membahu secara efektif 45%, di bawah 5%, ya di bawah 50%. Itu berarti ada ruang yang terbuka untuk kemudian mengoptimalisasi pemerintahan, untuk kemudian membuat koordinasi di situasi darurat seperti ini bisa berjalan lebih baik. Toh pada akhirnya kan rakyat juga yang akan menikmati ini, Leo. Baik, itu harapan kita bersama supaya kemudian koalisi ini semakin tajam dan ujung-ujungnya yang diuntungkan ya kita rakyat yang diwakilinya ya. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan partai politik pendukungnya diperlukan untuk menajamkan fokus demi menuntaskan ragam persoalan bangsa. Sudah saatnya publik melihat para politisi bermain pada politik level agung atau grand politics. Itu harapan kita bersama. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, tidak usah kemana-mana kalau tidak perlu. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan